Ketika kita mendapatkan ujian, siapa sih yang mau? Betul. Yang namanya ujian pasti bertolak belakang dengan keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Balik lagi bersama kita yaitu podcast Tanjakan, di mana kita selalu membicarakan tentang hal-hal yang berbau agama. Untuk kemudian acara ini akan dibuka oleh teman saya Ustadz Kadir. Silakan Ustadz Kadir. Ternyata bukan ente tadi yang opening. Enggak boleh semua, separuh aja. Separuhnya. Ya alhamdulillah semuanya para sahabat-sahabat dari podcast Tanjakan, alhamdulillah kita ketemu lagi di kesempatan malam yang luar biasa ini, yang pastinya masih bersama saya Babang Qadir. Dan juga gak asing lagi Pak Jimmy dan guru kita semuanya Ustadz Rijal. Dan orang yang di pojok sana pastinya belum pada kenal. Yosep. Alhamdulillah. Belum jelas namanya siapa? Namanya Bapak Denny Vergoniawan. Ya. Ya, oke. Baik teman-teman semuanya, malam hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit perihal tentang apa sih temanya apa sih? Ya. Pokoknya hal yang biasa manusia alami. Karena hidup adalah ujian. Betul. Jadi di setiap ujian ketika kita sedang mengalaminya pasti ada rasa takut dan khawatir. Dan tentunya kita berharap hanya kepada Allah. Dan memang Allah. itu pasti manusiawi. Hampir semua manusia ngerasakan yang namanya takut dan khawatir perihal tentang hidup atau perihal tentang lain sebagainya. Tapi pasti setiap manusia itu khawatir perihal tentang kehidupan. Ya uang nggak ada, atau mungkin keluarga kacakan, ataupun mungkin lain sebagainya. Nah sekarang giliran lagi butuh uang, lagi banyak kebutuhan, uang nggak ada. Giliran nggak ada kebutuhan, uangnya nggak ada juga. Sama aja. Enggak, tadi dia nyampein keluhannya kayak dari hati banget. Menjiwai banget gitu. Cermin. Jadi memang semuanya nggak jauh beda Pak Ustadz. Biasanya memang kalau dalam kehidupan ya kalau nggak uang, keluarga itu biasanya adalah ujian yang paling utama. Gitu. Kalau nggak ada uang, harta tahta wanita. Kalau pada ini ujiannya? Wanita, harta dan tahta. Nah baik pemirsa semuanya, teman-teman semuanya, insya Allah nanti malam hari ini akan dibahas sama Ustadz Rijal perihal tadi apa yang sudah disampaikan. Intinya mudah-mudahan malam hari ini belum selesai ya. Belum ada intinya. Orang kenapa sih? Inti Pak Unti. Oke, kita langsung tanya aja Pak Ustadz. Namanya kita orang hidup pasti akan ada rasa khawatir terhadap ujian, rasa takut terhadap ujian. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa meminimalisir kekhawatiran, ketakutan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana caranya itu, Pak Ustadz? Ada sebuah istilah, pengalaman itu guru terbaik. Betul. Ujian adanya di mana? Di sekolahan. Ya. Yang ujian murid, yang ngoreksi guru. Nah, pengalaman guru terbaik, pengalaman yang dimaksud di sini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama kita hidup kita menerima takdir dong. Takdirnya Allah menjadi guru kita, ya selama kita hidup kita dapat ujian. Gimana supaya kita tenang? Ikutin prosedurnya. Kadang-kadang kita belum ngisi udah pengen dikoreksi. Ujiannya nggak beres-beres dong. Nih ujiannya belum diisi nih, belum diselesain. Udah pengen dikumpulin aja nih. Ngeluh segala macam, ya Allah mau apa mesti saya. Ya dibalikin lagi kertasnya, isi dulu. Artinya setiap ujian yang kita hadapi, cari titik temunya, cari titik terangnya, ambil hikmahnya, baru serahkan ke Yang Maha Kuasa. Dikoreksi, baru ada kenaikan kelas. Itu. Jadi tapi kalau menurut saya ini ya. Pernah dengar ceramah-ceramah atau baca di kitab-kitab ya, orang yang diberi ujian itu adalah orang yang disayang, karena nggak semua orang diberi ujian gitu. Tandanya kalau Allah bilang orang ini mungkin dosanya banyak, dengan adanya ujian itu Allah ingin melihat kesabaran dia. Kalau dia sabar, aku akan ampun dosanya, aku akan naikkan derajatnya, begitu. Memang ketika ciri seorang beriman akan naik level, dia akan mendapatkan ujian. Tapi ingat, pesannya daripada Syekhna Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah, ketika dapat ujian jangan minta untuk diberikan kesabaran.
Terus mintanya apa dong kalau kita nggak minta Minta kesabaran? diberikan, Allah ini memberikan kelembutannya kepada kita. Sebab kenapa? Kalau kita minta diberikan kesabaran, mungkin Allah akan memberikan ujian yang lebih berat. Tapi kalau kita minta diberikan kelembutan, kita didampingi, ditemenin sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama-ulama sufi, para ulama-ulama tasawuf, mereka begitu detil menerapkan adab dalam sebuah doa. Sampai narasi Masya kalimatnya pun Allah. begitu luar biasa bagi saya. Jadi intinya memang kita mintanya kelembutan gitu ya. Kelembutan. Biasa kan kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah kami kesabaran dalam setiap ujian yang kau berikan. Artinya bukannya itu salah ya, tapi lebih bagusnya kelembutan gitu ya. Kelembutanmu ya Allah dalam setiap ujian gitu. Sabar sama syukur tinggian mana makomnya? Syukur. Oh iya udah walal akhiratu khairul laka minal ula. ya sudah, jangan minta sabar, kita minta Allah memberikan kelembutan, kita naik level, diberikan nikmat, syukur. Udah duduk di makom syukur, beres. Nah, tapi terkadang kan manusia itu ada yang tidak menerima tentang apa Ujian yang rasa diberikan. ya apa ujian yang diberikan kepada ya Allah. Saya udah ibadah, saya udah sedekah, katanya sedekah bisa nolak bala. Ngungkit. Gitu. Bukan. Contoh. Kita udah ibadah, kenapa sih kok Nggak beres-beres. saya yang udah ibadah malah seperti ini tuh orang-orang yang nggak sholat, yang nggak ibadah dan lain sebagainya kok saya lihat hidupnya enak-enak aja. Kenapa sih Allah? Allah kok nggak adil? Gitu. Terkadang kan ada ucapan seperti itu, kita bisa lihat di realita kehidupan gitu. Mungkin terbesit dalam hati. Nah kalau yang kayak gitu gimana? Ya itu tadi, ada persoalan yang belum dia jawab dengan sesuai. Guru yang baik itu kalau jawaban muridnya belum ada yang sesuai, diberikan arahan. Kembali ke tadi, kalau kita mendapatkan ujian, cari hikmahnya. Ingat, musuh terbesar manusia bukan takdir. Nggak ada yang bisa menang lawan takdir. Anta turid wa ana urid. Kata Allah Ta'ala, kamu punya keinginan, aku pun punya keinginan. Tapi kalau kamu mewujudkan keinginan kamu dengan melupakan keinginan saya, perintah saya, yang terjadi cuma keinginannya Allah. Musuh kita bukan takdir, ego. Nah, intinya gini. Kamu mau adu mekanik sama aku? Wah, Ya kalah senggol, jauh ya, Kak. senggol bos gitu. Enggak. Saya pernah ini semua pernah ada ujiannya. Tapi alhamdulillah ketika Allah mau istilah play ujian itu, Oke. sebelum itu Kisi-kisi turun. Nah, itu orang beriman begitu. terutama nih Al-Baqarah 152 sampai 157 itu benar-benar Coba Sat bacain Sat. Anda ngebuka apa? Sembuh zakuruli wa itu. Wala takfurun. Faskuruni Azkurkum. ya, gitu. Terus ada lagi dari Al-Baqarah terakhir tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah itu sebenarnya benar Pak Denny. Kalau kita telisik ya, bahwasanya pernah dengar satu kajian ada Ustadz menjelaskan bahwasanya ujian manusia itu sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Cuman terkadang kenapa ada orang yang bisa saking beratnya ujian, apa mungkin karena dia tidak dekat dengan Tuhannya, ya mohon maaf sampai bunuh diri atau sampai gila dan lain sebagainya. Gitu kan, padahal semuanya pasti orang itu punya ujian, mungkin kadarnya yang berbeda. Nah, kalau kayak gitu gimana, Tat? Makna kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberatkan ujian di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Enggak ada masalah yang enggak selesai. Semua masalah pasti beres. Selesai. Nah, ketika kita dapat ujian, musuhnya kita ngambil kesempatan buat ngebisikin kita. Buat apa? Putus asa. Dosa terbesar diantaranya bagi kaum muslimin adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikir bahwasannya ini hanya selesai dengan narik tambang, ambil pisau, menenggelamkan diri sendiri dan lain-lain. Ya bukan selesai, tambah ruwet di sana di barzakh nanti. Ya. Karena Allah memberikan ujian kepada kita pasti berdasarkan kemampuan kita. Kamu pasti mampu dan kamu pasti akan bisa menyelesaikan. Sekarang begini, rasa istislam, percaya kita kepada Yang Maha Kuasa perlu kita bangun. Nah, sekarang bapak-bapak ini kan tidur setiap malam bersama istrinya, nyaman apa enggak? Nyaman. Nyaman. Kenapa? Karena karena percaya. Enggak ada prasangka buruk. Wah, jangan-jangan nanti jam 2 malam saya ditusuk sama istri saya. Kalau punya prasangka seperti itu, tidurnya nyenyak apa orang? Enggak. Bisa jadi istri prasangka suami saya gitu. Ini tafsirnya beda kalau Enggak bener, jadi kan yang tadi gitu. Oh begitu. Iya, kan bisa tadi kan suaminya curiga sama istri, dan sekarang istrinya curiga sama suami kan.
plastik tuh. Jadi intinya memang dari ya itu tadi Pak Ustadz yang sampein ya. Jadi Kalau karena- saya gini, gimana? berdasarkan pengalaman ya, waktu ujian Banyak itu pengalamannya nih. Banyak udah tua nih, Luar paling biasa. tua di sini wah, kan. pokoknya Fir'aun di kelas saya tuh. Dulu waktu SD saya gatakin terus ya. Oh, Luar biasa. ngerokok gitu. Enggak, jadi gini. Setiap ada yang saya khawatirkan. Kenek Candi Borobudur. Dia ngomong lu tadi. Jadi gini ya. Apa? Kayak mungkin ya kayak layu kalifullahu nafsan illa usaha, kita udah percaya gitu. Ah, semua nggak ada yang di luar kemampuan kita. Tapi bisa jadi Allah ingin memberikan ujian yang sebetulnya itu di luar batas kita gitu. Cuma karena sayangnya Allah pengen memberi pahala dan menghapus dosa-dosa kita, karena banyak ulama bilang ujian itulah cara Allah menghapuskan dosa kita ya. Caranya dengan Allah ngasih kisi-kisi yang aku mau kasih ujian yang lebih berat biar dosa kamu biar lebih banyak aku ampuni. Diturunkan lagi tuh kayak tentang hadis qudsi bilang akan ada malaikat 4 malaikat yang turun. Yang satu ngambil kekuatanmu, ngambil rasa nikmatmu, dan ngambil keceriaanmu. Yang keempat ngambil dosa-dosanya. Begitu ujiannya sudah lewat, cuma 3 malaikat yang diturunkan. Yang ngambil dosa nggak diturunkan lagi. Sampai si malaikat yang mengambil dosa itu protes sama Allah, kok saya nggak diturunkan juga. Demi kemuliaanku, karena dia sudah banyak aku kasih ujian, biarkan buang dosa-dosa itu ke laut. Gitu. Kata di hadis qudsi saya baca. Jadi memang ujian itu juga bisa untuk menghapus dosa Pak Ustadz. Iya. Asal kita sabar ya. Tinggal kita lihatnya begini. Ketika kita dapat ujian, memang di sebuah hadis dikatakan idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah ini mencintai seorang hamba, maka orang tersebut akan diberikan ujian untuk ngapain? Litasma'a tadurru'ah, agar Allah Ta'ala ini mendengar munajatnya di malam hari. Tinggal kita lihat yang kita terima ini ujian atau teguran. Kalau ini ujian bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita, dengan ujian tersebut maka itu akan menjadi fasilitator untuk kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad nambahin gini. Kalau kita dapat ujian, kita marah-marah dengan ujian tersebut, itu tanda Allah murka ke kita. Tapi kalau kita ridho dengan ujian tersebut, itu tanda Allah ridho kepada kita. Kan berat tuh, ngomong mah enak. Nah kalau misalnya dikasih seneng itu termasuk ujian nggak? Contoh hidup kita enak aja nih, wih duit gampang, mau ngapa-ngapain kita bisa dengan mudahnya. Itu termasuk ujian atau nikmat? Tinggal kita lihat perhatian kita kepada perintah Allah ini semakin menguat atau semakin melemah. Para ulama-ulama tasawuf itu ngajarin kita perlu ikhtiyat. Ada kehati-hatian. Jangan sampai kelapangan dunia saya ini menyebabkan saya lalai. Baginda Nabi bilang, saya nggak takut terhadap kefakiran yang menimpa umat saya. Tapi baginda Nabi yang ditakutin apa? Apabila dunia dilapangkan untuk umat Nabi Muhammad. Artinya apa? Di kitabnya Buya Sayyid Al-Maliki itu beliau bilang begini, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu dijamin 2. Tidak mungkin dihancurkan oleh Allah dengan dilanda kelaparan dan ditenggelamkan. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Makanya Nabi nggak takut, karena kenapa? Nabi yakin umatnya dijamin oleh Allah Ta'ala nggak mungkin disengsarakan dengan kelaparan atau ditenggelamkan. Yang ditakutkan kita ini punya penyakit alwahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Jumlahnya banyak kaum muslimin, tapi kayak teriak-teriak doang, bantuin kagak. Kalau ngomongin itu dunia itu kayak ingat ada surat yang bilang itu kayak semacam peringatan atau ancaman ya. Makanya yuridul hayatan Allah. Ulaika ladzina laisa lahum fil akhirati lannar. Jadi kamu menginginkan dunia, aku kasih, nggak aku rugiin, tapi tadi akhirat cuma neraka yang kamu dapat. Suara apa tuh? Iklan. Oh, iklan. Ya segitunya, itu bukan Allah nakut-nakutin, tapi saking sayangnya sampai di keluarin ayat itu gitu. Bukan karena pengen kita masuk neraka, tapi karena sayangnya dengan umat Nabi Muhammad sampai dikeluarin ayat itu gitu. Dan cinta dunia banget gitu. Tapi untuk zaman sekarang yang dilarang cinta dunia ya, bukan memiliki dunia. Beda. Memiliki dunia boleh, yang penting nggak boleh cinta. Nah balik lagi ke soal ujian tadi Pak Ustadz. Namanya kita manusia, hidup itu kan tadi udah jelasin bahwa saya pasti punya ujian. Oke. Nah caranya gimana
kita biar selalu sangka baik kepada Allah pada saat kita menerima ujian yang benar-benar gak kita pengen dan gak kita gak kita pengen dapat lah kayak gitu. Nyindir saya ini. Caranya. Husnuzon, sangka baik. Nah, Pak Ustadz gimana nih? Mungkin Pak Ustadz punya pengalaman pribadi atau apa perihal ujiannya? Enggak lah. Ya kan? Jadi apa? Oke. Ada satu bait dalam qasidah yang sering saya baca, itu menjadi salah satu favorit saya. Walihusni dhanni lazim fahuwa khilli wa halifi. Ya Allah, prasangka baik ini merupakan pakaian dan janjiku kepadamu. Ketika kita mendapatkan ujian, siapa sih yang mau? Betul. Yang namanya ujian pasti bertolak belakang dengan keinginan kita. Poin pertama, Allah pengen nunjukin siapa yang punya kendali. Kita ini mengalami kendala dalam hidup karena lupa kepada siapa yang punya kendali. Kalau kita ingat kepada siapa yang punya kendali, enggak ada kendala kok. Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah hadis dari baginda Nabi, ajaban lil mu'min. Keajaiban bagi seorang mukmin, Allah tidak akan memberikan ketetapan kepada mereka kecuali ketetapan yang baik. Meskipun kita nggak mau itu. Anaknya sampean kalau pagi-pagi maunya apa? Jajan es 4, mie gaul 5. Kalau sampean turutin gimana? Ya nggak mau. Nah, pasti. tadi siapa? Kolbi nggak dikasih mie, ngambek kan? Padahal itu dorong karena ayahnya sayang dilarang, bertolak belakang dengan keinginan anaknya. Kita jadi hamba jangan kayak anak kecil. Kita diberikan sesuatu kejadian peristiwa yang bertolak belakang dengan keinginan kita. Karena itu yang terbaik. Allah pengen nyelamatin kita. Keinginan kita ini manusia bodoh nyelakain diri kita sendiri. Itu pasti. Artinya Allah pasti maha tahu ketika Allah memberikan ujian kepada setiap orang, setiap hambanya pasti ada kebaikan setelah. Tapi kalau ngomong-ngomong podcast kita yang tidak direncanakan seperti ini kok malah lebih baik gitu ya. Alhamdulillah, ini semua karena Allah. Karena Allah. Hadza min fadli Rabbi. Allah yang menggerakkan kita semuanya. Karena memang setiap ujian itu manusia pasti punya, nggak mungkin manusia nggak ada ujian. Ini tadi diem aja, berarti nggak kan? Punya. Ini kayaknya nggak ada ujian. Ujian saya ngedengerin doang. Ya kan kadang manusia lah, manusiawi kita sebagai ya mungkin orang yang beribadah juga bisa ngelihat orang, dia kok hidupnya enak banget ya, duit banyak, apa-apa gampang dapet, kehidupannya kayaknya enak-enak aja gitu loh. Tapi pasti istidrat kan ada yang disebutnya istidrat segitu ya. Jadi hati-hati terhadap istidrat. Anak ente lewat tuh barusan. Si Reva kayaknya. Dalam masalah menghadapi ujian, boleh nggak? Saya pernah baca kisah di tasawuf ya. Oke. Jadi seorang guru ini ngeliat muridnya dikasih ujian mulu. Jadi begitu ini muridnya cerita sampai yang nangis gurunya. Lama-lama yang nangis gurunya. Beruntung kamu dikasih ujian sama Allah. Berarti kamu masih dipedulikan Allah. Kenapa aku nggak pernah, kata gurunya begitu. Boleh nggak kita meminta Allah untuk kita memiliki iman seperti itu? Gitu? Oh, beda level tentunya, beda level, beda aturan. Ada seorang anak yang mungkin dia dicuekin habis-habisan sama orang tuanya. Anak yang kayak begini dicuekin habis-habisan sama orang tuanya. Kadang-kadang pelampiasan dia ngapain? Bandel. Biar diperhatikan meskipun caranya diomelin. Tapi kan kasus seperti ini kan gak bisa disamaratakan oleh semua anak. Kalau kita samaratakan kualitas kita dengan wali besar tersebut, bendera putih berkibar. Iya. Kayaknya apa sampai nangis nih? Oh, saya nggak dikasih ujian gitu, dan saya udah dicuekin nih. Iya. Apa takutnya dia? Udah dicuekin orang bodo amat, tapi dicuekin Allah. Zalik gitu. Tingkatan wali seperti itu ya. Takutnya luar biasa. Kalau kita malah kita yang sering cuek sama Allah ya. Iya. Allah. Contohnya apa? Hah? Allahu Akbar. Bentar lagi ya. Baru ajan. Iya kan? Bentar lagi ya. Baru jam 1. Bentar lagi ya. Baru jam 2. Ya kadang itulah. Ada lagi? Jimmy belum nanya nih. Iya. Kayaknya Pak Jimmy gak punya ujian hidup kayaknya. Ada kan? Ujiannya apa misalnya? Banyak. Pohon manggasnya kok berbuahnya lama. Masalah takut itu Ustaz, itu kan
hampir semua orang pasti ada takut. Betul, pasti. Takut tentang sesuatu yang tidak dia kuasai, takut sesuatu tentang masa depan dia. Nah, tipsnya supaya kita istilahnya walaupun nggak bisa habis, tapi minimal jangan mempengaruhi iman kita. Takut itu seperti apa, Ustaz? Guru saya sering memberikan pesan begini. Orang yang takutnya benar hanya kepada Allah, Allah akan buat alam semesta ini takluk buat orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut takutnya selain kepada Allah Ta'ala, akan Allah buat orang itu ketakutan dengan segala hal. Buntut cecak bunyi, setan tek-tek disangkain. Ya. Jadi ketika kita ini ada ketakutan-ketakutan, betul, manusiawi semuanya ada rasa takut. Tapi kecerdasan dalam psikologi tertinggi bagi saya, bagaimana kita bisa mengatur emosional, mengatur ketakutan itu sendiri. Dengan rasa apa? Rasa bersama Allah. Nah, itu yang ada sebaik-baik backingan kecuali Allah Ta'ala saja. Begitu. Ya kembali ke tadi, kita percayakan sepenuhnya kepada Allah. Allah kalau udah nulis naskah di skenario hidup kita, nggak mungkin salah. Waktunya peran kita bermain, nggak mungkin peran kita diambil alih orang. Itu pasti. Begitu. Ngapain sih? Tahu. Ada mekanika aja. Jadi mohon maaf. Coba kamu cek baterainya. Iya, ngomong udah bagus-bagus nih. Angle-nya lagi kerapak-kerapak. Iya. Ceknya. Baterai. Oke. Baterai saya 3 masih. Aman. Ya jadi itu teman-teman semuanya ya, mungkin belum maksimal ya kita untuk menjelaskan cara ujian ataupun permasalahan-permasalahan hidup. Intinya pasti teman-teman udah dapetin semuanya ya. Sedikit banyaknya perihal cara ataupun pada saat teman-teman menghadapi ujian pastinya udah dikasih tahu sama Ustadz Rijal. Intinya kita selalu sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan ujian itu sebagai cara untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih backsound pada ini. Ingin pepatah. Apa tuh? Swadia payung sebelum ujian. Pedok tenan, Pak. Orang Jawa ya? Padang. Ambo iku Padang. Ambo iku wong mana tuh? Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bawa manfaat buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan di podcast Tanjakan. Gimana Pak Denny? Silakan ditutup sama Pak Denny. Iya, mohon maaf bila ada kekurangan. Keterbatasan itu milik manusia. Kurang berapa? Kurang 40 menit lagi jam 12. 40 menit lagi jam 12 malam. Ya, kekurangan dan keterbatasan itu milik kami hanya manusia. Kelebihan dan semua yang tentang semua ilmu itu milik Allah semata gitu ya kan. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau ada yang salah boleh juga nggak usah komen macam-macam. Kalau di komen kami nangis kalau dikatain ya. Intinya mohon sarannya apa yang harus diperbaiki. Terima kasih sekali lagi. Saya Denny Pergoniawan dan ada Babang Kodir, ada juga Jimmy, ada juga Ustadz kita. Ustadz udah pulang. Oh, di Laci. Ya, ada Ustadz Rijal juga. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.